masih bisa digunakan. Saya lihat arusnya, kalian perhatikan, saya short 0,5 hanya. Oke, saya short serius. Saya coba short. Mantap rupanya modul ini. Mantap, bro. Assalamualaikum, salam sehat, bro. Saya ingin mencoba modul apa ini, TP4 TP5100. Nanti kita lihat datasheetnya. Oke, ini tulisannya apa, kita lihat dahulu. V-in ground, jadi modul TP5100, V-in ground LED, V-in positif. Oh, ini LED tambahan ini bila ingin diberikan box, maksudnya LED dipasang di luar. Sepertinya bagus juga. Oke, kita lihat dahulu datasheetnya. Oke, ini spesifikasi dari salah satu penjual. Untuk mengecas dua baterai seri 8,4 volt, wajib hubungkan 2 pin pada setnya, nanti kita lihat. Kemudian spesifikasinya tegangan input 5-18 volt, tegangan output 4,2 volt untuk 1S atau 8,4 volt untuk 2S, arus maksimum 2 ampere. Pemasangan baterai tidak boleh terbalik. Oke, kita lihat datasheetnya dari TP5100. Oke, ini TP5100, kita lihat. Dual atau single 8,4 volt, 4,2 volt. Kemudian arusnya 2 ampere maksimum. Inputnya sampai 18 maksimum, tapi saya sarankan di 12 saja maksimumnya. Kemudian sudah chip temperature protection, over current, under voltage protection. Ini bagus sepertinya. Baterai temperature protection, reverse baterai shutdown, sudah short circuit juga, nanti kita coba. Oke, tidak ada yang aneh, dan rangkaiannya kita lihat, kalian perhatikan rangkaiannya seperti ini. Ini RTS untuk mengatur besarnya arus maksimum, dan ini untuk 2S 8,4 volt. Kemudian kita lihat yang untuk 1S, terlihat, bro, hanya chip CS-nya tidak digunakan untuk 1S. Oke, yang lainnya bisa kalian baca sendiri. Saya rasa ini bagus sekali. Oke, kita ke praktek saja. Oke, bila dilihat dari spesifikasinya ini cukup mantap. Bukan cukup mantap, tapi mantap. Jadi saya berterima kasih kepada yang telah memberi usulan untuk membahas ini. Oke, saya bahas dahulu yang banyak kesalahan dalam kalian menggunakan modul. Oke, ini saya tulis saja seperti ini biar mudahnya. Jadi ini modul, saya buat kotak saja seperti ini. Oke, ini modul TP5100. Ini out, ini in. Kalian lihat ini spesifikasinya 2 ampere. Ini artinya yang kalian harus hitung, yang kalian banyak salah, dayanya. Kita anggap saja tegangan maksimum di 4,2. Jadi daya maksimum modul 4,2 dikali 2 sekitar 8,4 watt.
Jadi ini maksudnya modul ini sanggup melakukan charger baterai dengan daya maksimum 8,4 watt. Jadi tidak bisa lebih karena dari spesifikasinya sudah dibatasi 2 ampere maksimum. Karena spesifikasi 2 ampere, jadi kalian langsung berpikiran pasti bisa 2 ampere. Jadi kesalahan pertama yaitu penggunaan input. Jadi input yang kalian gunakan harus di atas 8,4 watt. Jadi tinggal kalian hitung, kalau sumber tegangan kalian 5 volt, maka arus minimum ingat 8,4 dibagi 5 sekitar 1,6 ampere. Jadi kalian gunakan kalau tegangannya 5 volt minimum 2 ampere. Ingat bro, bila menggunakan ini agar aman, gunakan tegangan input 5 volt minimum 2 ampere. Kemudian karena ini inputnya fleksibel, jadi bila kalian menggunakan tegangan input 12 volt, arus minimumnya 8,4 dibagi 12 sekitar 1 ampere. Sekitar ya bro. Jadi bila sumber kalian menggunakan 12 volt, gunakan arusnya 1 ampere. Oke, paham ya bro? Kemudian hebatnya modul ini, karena sudah dibatasi arusnya 2 ampere, jadi apapun keadaan baterainya, maka arus maksimum 2 ampere, misalkan baterainya jelek atau short circuit, maksimum yang mengalir 2 ampere, jadi semuanya aman, termasuk power supply yang kalian gunakan. Oke, paham ya bro? Kita praktek saja. Oke, setelah disolder seperti ini, jangan sampai salah positif negatifnya. Oke, benar. Kita coba saja tanpa beban dahulu, kita coba tegangannya. Oke, saya menggunakan meter ini saja. Ini output terbaca, saya set di 20. Saya menggunakan input 5 volt saja. Oke, input 5 volt, positif negatif, positif ya. Kalian lihat tegangannya memang harus di 4,2, pasti ini turun naik nih, 4, paling rendah 4,16. Kita lihat dahulu paling tinggi 4,24, 25, 26. Oke, masih masuk spesifikasi. Oke, pertama akan saya coba apakah benar ini indikator LED. Saya lihat dahulu standby yang bawah. Oke, saya coba tengah positif, standby yang bawah. Oke, benar, jadi ini pin tambahan untuk LED. Oke, saya rapikan dahulu, kita coba beban. Oke, sudah seperti biasa saya lihat suhunya pada modul. Kemudian yang sering kalian salah juga yaitu, walaupun ini charger bisa 2 ampere tergantung baterainya, jadi tetap saja kalau baterainya sudah ingin penuh arusnya juga kecil. Oke, sini ada contoh 5 lithium. Perhatikan arusnya akan saya charger. Ini saya set untuk 1S dahulu. Oke, saya pasang 600 mA. Kalian lihat tergantung dari baterainya, 500. Jadi tidak semata-mata langsung bisa 2 ampere, kalian pahami itu 200. Dan ini yang besar, saya coba saja sekalian mengisi
kalian lihat 1,8 ampere dan suhunya pasti naik. Oke, saya diamkan saja. Oke, saya buktikan saja saya charger ini agar kalian lebih memahami. Saya pasang. Oke, arusnya 1,5 ampere, kalian lihat tegangannya di bawah 4 volt. Jadi arusnya bisa sampai 1,5 ampere, tapi bila sudah mendekati 4 volt, arusnya pasti di bawah 1 ampere. Jadi keunggulan modul ini bisa mencharger lebih dari 1 ampere. Oke, saya coba yang ini saja dahulu. Ini 400-500 mA, kalian lihat tegangannya di atas 4. Oke, saya coba yang ini saja, mudah-mudahan cepat cut off. Ya, sudah cut off. Ini saya membuktikan bahwa bisa cut off. Kita lihat tegangannya. Oke, tegangan cut off nya baterai ini 4,1 cut off. Oke, kemudian kita coba yang 2S. Saya matikan dahulu. Saya solder. Untuk membuat 2S ini kita sambung. Oke, sudah tersambung. Saya rapikan dahulu. Oke, saya masih menggunakan catu 5 volt. Saya nyalakan, tegangan outputnya 5,1. Saya naikkan tegangan inputnya. Kalian lihat, saya naikkan sampai 8,4. Kalian lihat indikatornya. Kalau tegangannya kurang, ya, sudah 8,4 dan LED biru yang menyala. Oke, saya ukur dahulu tegangan inputnya, takut lebih. Oke, jadi maksimum tegangannya bisa kalian set di 16, tapi saya sarankan di 12 saja. Oke, kita menggunakan tegangan 10 saja. Kita ukur tegangan outputnya. Ini positif, kemudian ini negatifnya 8,4. Kalian perhatikan, akan saya coba charger. Ini pengukur arus. Oke, saya coba yang ini saja, jangan sampai salah. Ini positif, ini sudah saya gabung, positif negatif, positif negatif. 8,4. Saya nyalakan, jangan sampai salah. Suhunya terlihat, ini positif, ini negatif. Saya ragu-ragu, saya ulang. Ini positif, kemudian yang sebelah sana positif, ini negatif. Kalian lihat besar arusnya 1,9, hampir 2 ampere. Kita lihat suhunya, tegangan 8. Ini tegangan baterai. Oke, saya biarkan dahulu, kita lihat suhunya. Jadi modul ini benar-benar bisa sampai 2 ampere, bro. Saya juga belum tahu melihat RS nya, tapi menurut datasheet RS nya kalau 2 ampere harus 0,05 ohm. Oke, kita diamkan saja apakah sanggup di 2 ampere suhunya. Kita perhatikan, saya diamkan dahulu. Oke, setelah 5 menit suhu arus sudah mulai turun dan suhu tadi maksimum di 72, jadi sangat aman sekali karena masih di bawah 85 derajat. Oke, tidak perlu saya coba sampai cut off, akan saya coba short circuit, tapi kalian jangan coba di rumah. Oke, saya lepas saja baterainya. Oke, tidak perlu ada yang saya coba lagi, akan saya coba short. Saya coba short saja.
Saya coba ini negatifnya. Oke, saya akan menggunakan resistor dahulu, tidak short benar. Saya coba dahulu. Ini resistornya 0,33, artinya 1,5 ohm. Kalian perhatikan arusnya dan tegangannya. Saya coba sebentar, kalau rusak tidak bisa di short, saya coba. Masih bisa digunakan. Saya lihat arusnya, kalian perhatikan, saya short 0,5 hanya. Oke, saya short serius. Saya coba short. Mantap rupanya modul ini. Mantap bro. Oke, terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.